Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum Pildun, let's go! Izin abang-abang senior ya, izin Timnas U17 duluan ya ke Piala Dunia harapannya. Sana masuk Piala Dunia, ini pun mesti masuk Piala Dunia. Sekarang kita impor pelatihnya gitu kan. Timnas senior kita abang-abang ya, abang-abang jangan lupa ya, semoga bisa mengikuti Timnas U17 untuk lolos ke Piala Dunia juga bang. Alhamdulillah kita mendapatkan 3 poin dan alhamdulillah juga kita lolos Piala Dunia. Terima kasih juga yang sudah menonton. Terima kasih banyak las lawan Afghanistan. Doakan kami dan selalu menonton. Indonesia Piala Dunia. Terima kasih dukungannya seluruh Indonesia. Piala Dunia bos, senggol dong. We're going to the World Cup. Ke rumah Pak Markom bareng si Madun. Assalamualaikum Pildun. Assalamualaikum Piala Dunia. Assalamualaikum Pildun U17. Ya buat papah pipa, papahnya Messi, tolong bilangin ke staf-stafnya ya, ke jajaran-jajarannya, buat download lagu Indonesia Raya dari sekarang ya, buat nanti bulan November Piala Dunia U17 ya, karena timnas kita ini udah terlalu jago coy ya. Semoga aja nanti dapet grup yang yang sepadan lah guys ya. Kalau bisa Argentina papa pipa ya, Argentina terus Spanyol ya, bawa Yamal, bawa Messi, suruh lawan nih timnasnya Nova Arianto. Luar biasa, aku tidak sangka. Aku pikir hanya 3-1, ternyata 4-1. Luar biasa, kalian U17 memang hebat. Itu yang masuk Piala Dunia pertama adalah U17. Tolong itu dicatat dalam sejarah persepak bolakan Indonesia. PSSI secara langsung siapa yang masuk Piala Dunia adalah U17 kita. Lihat Korea, luar biasa. Yes, Indonesia lolos Piala Dunia U17. Menang 4-1 atas Yaman, Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17. Lumayan bertahan ilmunya dari Korea. Lu main gak total football, tapi lu masukin 4 gol, you still win the game bro. Dan untuk Coach Nova, apakah Anda akan menjadi penerus kingmakernya STY? Waduh, Sintayong mulu kagak move on, bodo amat. Mana pandit yang bilang kalau Indonesia itu harus main total football? Mana pandit yang bilang Indonesia nggak cocok main 3 back, cocoknya 4 back? Jelas kita nggak bisa bermain dengan 3 back, dan kita nggak perlu bermain dengan 3 back. Harus 4 back. Sintayong harus punya nyali untuk bermain 4 back. Ini main 3 back bos. Ini muridnya Sintayong bos. Piala Dunia biar tahu kau. Mana pandit-pandit yang nggak suka sama sepak bola bertahan? Itulah kenapa salah satu yang bikin gue frustrasi nonton timnas ya begitu. Itu gue terlalu bertahan. Yang mengkritik timnas kalau main parkir bus. Saya sudah yakin besok parkir bus. Ini parkir bus Piala Dunia biar kau paham. Orang-orang ini sebenarnya nggak senang timnas lolos Piala Dunia karena nggak sesuai ekspektasi mereka. Kok bisa parkir bus lolos Piala Dunia? Parkir bus bodoh amat, yang penting 3 poin. yang penting itu 3 poin. Pantes selama ini Sintayong mainnya agak sedikit parkir bus. Pantes selama ini Sintayong mainnya agak counter attack, serangan balik. Sintayong memang biasa memakai strategi defensif, gak ada masalah, tapi harus ada taktik. Taktik apa? Taktik untuk memikirkan cara bagaimana bisa merancang sebuah counter. Jadi bukan saja modal bertahan. Karena kalau cuma modal bertahan, ya tinggal menunggu waktu telurnya pecah. Jangan karena digiring oleh beberapa pandit yang anti sama sepak bola bertahan, kalian ikut-ikutan anti sepak bola bertahan. Inter juara Liga Champions 2010 itu pakai sepak bola bertahan. Chelsea juara Champions 2012 pakai sepak bola bertahan. Italia dapat 4 Piala Dunia sepak bola bertahan. Disitulah cerdasnya Nova Arianto dengan mengandalkan counter. Bertahan dapat bola, counter bertahan.
Emang filosofi sepak bola Indonesia itu jago bertahan kayak Italia? Lah Coach Justin udah nggak penting. Dengar aku kasih paham sama kalian ya. Kalau kalian supporter timnas sejati, mau timnas main kayak apapun, mau timnas dilatih siapapun, dukung Piala Dunia nih bos. Piala Dunia. Mana nih yang kemarin ngejek-ngejek taktikal dari Coach Nova? Yang saya selalu lihat permainannya gimana. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan. Bodo amat, yang penting Indonesia menang. Lu rasain dah buset dah, langsung dikasih paham ya, langsung dikasih paham sama Coach Nova cuy. Menangan juga nggak main-main guys ya, menang kagak main-main, ngebantai-bantai Yaman loh. Strategi yang tepat dari Coach Nova Arianto setelah kemarin di saat melawan Korea, ngelawan tim yang notabene lebih kuat dari kita, menggunakan strategi counter ya, bertahan. Dan kali ini kita bermain attack, lebih attacking lawan Yaman, dan terbukti kita berhasil menang 4-1. Timnas U17 udah lolos, tinggal timnas senior harus lolos juga. Waduh, ini apakah Coach Nova nah ini membuktikan bahwa kita mampu bersaing kalau dipegang dengan orang yang tepat, diurus dengan orang yang tepat. Nah ini PSSI ini turnamen atau liga buat kelompok umur harus ada nih PSSI, tolong diperhatikan agar kita bisa menjaga tradisi lolos Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Ini apalagi ya guys, masyarakat Malaysia sindir kemenangan timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan. Kami pernah menang lawan Korea PEPL. Maksud gua ya, kalau nggak ikut turnamennya itu nggak usah banyak omong ya guys. Kualifikasi Piala Asia kemarin, Yaman inilah yang menumbangkan Malaysia 4-0. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa Malaysia nggak ikut Piala Asia U17? Ya jawabannya karena dikalahkan oleh Yaman. Yaman yang menggagalkan Malaysia. Pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau. Tim Indo nih bos, bisa menang lawan Yaman, buset dah. Ayo, mau alasan apa lagi? Ayo. Buset dah, udah kagak bisa ngelak guys ya. Udah kagak bisa ngelak bahwa King Indo itu di atas Malaysia. Buset dah nih guys ya, Malaysia dibantai-bantai 4-0. King Indo menang 4-1 lawan Yaman, plus masuk ke Pildun. Ini ikut kagak, komen banyak. Memang nggak habis pikir sih netizen Dek Malay ini. Buset dah, udah ya guys ya, udah nggak perlu ngelak lagi ya. Nih guys ya, sama tuh ya, U17 sama ya, sama-sama U17 ya, nggak beda kayak kemarin ya. Klasmen sementara Piala Asia U17 setelah Indonesia menang 4-1 atas Yaman. Indonesia berada di posisi pertama dengan poin 6, diikuti Yaman di peringkat kedua dengan poin 3. Nah, Indonesia itu memastikan diri sebagai juara grup C. Sekalipun nanti di pertandingan terakhir kalah lawan Afghanistan, Yaman atau Korea menang dan akhirnya poinnya sama-sama 6, Indonesia tetap akan juara grup. Kenapa? Karena regulasi di Piala Asia kali ini head to head yang dihitung duluan. Jadi Indonesia udah memastikan diri sebagai juara grup C. Nah, untuk lawan di perempat final, kita menunggu antara Tajikistan atau Iran atau Korea Utara. Siapa yang jadi runner up di grup D ini, inilah yang bakalan menjadi lawan kita. Sekali lagi kita ucapkan selamat kepada adik-adik timnas U17. Perjuangan kalian patut diapresiasi.